Ya, memang di sini semuanya terasa alami, begitu organik dan natural. Begitu pula dengan Lilis yang telah aku buktikan sendiri tadi. Begitu organik dan natural. Keterlaluan sekali aku menyamakan Lilis dengan makanan. Sementara di luar mulai terdengar lagi suara ketukan palu yang menghantam batu. Rupanya, Kokom telah kembali dengan tugas rutinnya. Setelah menghabiskan 2 piring nasi dan 2 potong ikan goreng, aku pun duduk di teras rumah sambil menikmati sebatang rokok ditemani Lilis. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Rupanya Herman menelponku. "Gimana bro, cocok nggak?" tanya Herman dari ponselku itu. "Ya bolehlah," jawabku santai sambil melirik Lilis yang sedang menyapu lantai teras. "Boleh apa boleh?" tanya Herman lagi, sedikit menggoda. "Hahaha, mantap, tahu aja lu ada tempat asik di sini," jawabku, kali ini setengah berbisik kepadanya. "Ya tahu dong, Herman gitu loh, hahaha. Oke deh, selamat bersenang-senang ya bro," ujar Herman seraya menutup pembicaraan. Smartphone yang masih dalam genggamanku tak langsung kuletakkan. Kukotak-katik sejenak untuk membuka mencari jaringan internet. Ternyata jaringan internet di desa ini kurang bagus sinyalnya. Lalu kulihat Lilis yang masih menyapu. Dengan iseng, kurekam dengan ponselku. Agak salah tingkah Lilis melihat apa yang kubuat. Beberapa saat kemudian, kusudahi merekam Lilis dengan adegan menyapunya. Kulihat hasilnya sambil sesekali tersenyum. Rupanya Lilis penasaran dan menghampiri aku untuk menyaksikan hasil rekamannya. Setelah tayangan video Lilis selesai, Lilis memintanya untuk diputar lagi sejak awal. Aku menuruti permintaannya. Kelihatannya dia sangat tertarik dengan rekaman dirinya itu. Kucari file video yang dimaksud, tapi ternyata aku salah memutar file video. Dan justru file video yang lain yang kusimpan di ponselku yang kuputar. Lilis sempat melihat dan dengan cepat aku matikan. Dan setelah kudapatkan file video yang diinginkan, aku tekan tombol play. Kembali layar monitor ponselku menayangkan rekaman video Lilis yang sedang menyapu, yang langsung kuserahkan pada Lilis. "Mas, coba video yang tadi diputar dong," pinta Lilis. Setelah selesai menyaksikan tayangan video dirinya yang sedang menyapu. "Video yang mana?" tanyaku. "Itu yang tadi, video yang tadi itu loh lagi gituan," ujar Lilis. Ya, aku mengerti apa yang ia inginkan, apa yang ia maksud. Seraya aku kotak-katik sebentar ponselku dan kuputar file video yang dimaksud. Lalu kuserahkan ponselku pada Lilis. Dengan serius, Lilis menyaksikan tayangan video yang berdurasi cukup panjang itu. Dan sekarang giliran aku yang bengong sendiri sambil menikmati rokok Sampurna kegemaranku. Biar sajalah, pikirku. Syukur-syukur dia bisa melihat dan mempelajari apa yang ada dalam video tersebut dan nanti memintaku untuk direalisasikannya denganku, sehingga tentu saja akan lebih inovatif dan variatif. "Emang belum pernah ya nonton kayak gituan, Lis?" tanyaku yang hanya dijawab dengan gelengan kepala oleh Lilis, sambil pandangannya tetap tertuju pada layar monitor ponsel. Dengan meninggalkan Lilis yang masih sibuk dengan mainan barunya. Aku berkeliling sendiri di sekitar halaman rumah yang cukup luas itu. Setelah aku perhatikan, ternyata jarak antara rumah yang satu dengan rumah lainnya di desa ini cukuplah jauh. Sekitar 100 meter baru terlihat rumah tetangga. Lalu, aku menuju ke belakang rumah. Dan dengan melalui jalan yang agak menurun. Aku menuju ke kolam ikan ayah Lilis. Di sana ayah Lilis masih sibuk dengan ikan-ikan peliharaannya. Entah apa yang dilakukannya. Kuhampiri laki-laki kurus setengah baya itu dengan terlebih dahulu kutawarkan rokok. Maksudnya ya untuk mengakrabkan diri.
Yang akhirnya cukup lama aku terlibat perbincangan dengannya tentang ikan-ikan peliharaannya ini, termasuk proses pemeliharaan, pembibitan, dan juga pemasarannya, lengkap dengan harga dan keuntungannya, sampai obrolan tentang desa ini dengan segala kehidupannya, bahkan tentang kehidupan pribadinya, yang ternyata dulu pernah bekerja di beberapa proyek di Jakarta sebagai buruh kontrak. Dan dari ceritanya pula aku ketahui bahwa ternyata Lilis masih mempunyai seorang kakak laki-laki berusia 20 tahun yang bekerja di Jakarta sebagai buruh bangunan. Ayah Lilis ini yang aku ketahui bernama Kosasih atau biasa dipanggil dengan Pak Engkos, ternyata sosok yang enak untuk diajak mengobrol. Perkataannya polos dan apa adanya, seperti tak ada yang ditutup-tutupi. Setelah beberapa lama aku berbincang-bincang dengannya Pak Engkos, akhirnya aku pun kembali ke rumah bermaksud menemui Lilis. Dari arah teras aku dengar suara tawa seorang wanita, yang ternyata adalah suara Kokom, ibu Lilis, sedang nimbrung duduk di samping Lilis untuk turut menyaksikan sebuah film dari ponselku. Kuintip sejenak sebelum aku menghampiri mereka. Kulihat Kokom yang duduk di samping Lilis sambil tangan kanannya menggalenjot pada pundak putrinya itu. Begitu berbinar, Koko menyaksikan video itu. Sepertinya baru kali ini dia menyaksikan tayanganmu. Sesekali keluar komentar dari mulutnya. Kemudian diselingi dengan tertawa. Namun begitu melihat kehadiranku, Kokom langsung berdiri, salah tingkah dan segera meninggalkan Lilis yang juga masih asik dengan filmnya. Filmnya ada banyak ya mas? Tanya Lilis, yang ternyata ia telah melihat-lihat video-video simpananku di dalam memory card ponsel. Pantas belum selesai satu film yang tadi, ternyata dia memainkan film video yang lainnya, yang memang banyak tersimpan di situ. Ya, buat iseng-iseng aja. Ngomong-ngomong, ibu kamu suka juga ya nonton film? Tanyaku. Bukan suka lagi, tapi suka banget, hehe, jawab Lilis. Umur ibumu itu berapa sih, Lis? Kok kelihatannya masih muda sekali? Tanyaku. 37 tahun. Iya, dulu waktu umur 14 tahun Mami sudah menikah, tapi kalau Abah umurnya lebih tua 10 tahun dari Mami, ujar Lilis. Pantaslah, pikirku. Sudah kukira usia Koko memang tak lebih dari 37 tahun. Ibu kamu masih cantik ya? Tadinya aku kira kakak kamu, ujarku. Emang kalau cantik kenapa? Naksir ya, ujarnya dengan perhatiannya masih tertuju pada ponselku.